Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aula kekosongan surga, sebuah pikiran bergema di benak Han Li. Tiga aula istana batu giok memiliki gaya yang sama persis dengan aula Heaven Void di Laut Bintang tersebar. Ada yang diukir dari satu bagian batu giok halus dan bersinar dengan cahaya redup yang indah. Namun, bangunan ini hanya sepertiga dari ukuran aula Heaven Void ketika dia melihatnya melayang di udara. Han Li dengan paksa menahan terkejutnya dan melihat lagi. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa kesannya benar dan tidak diragukan lagi ada hubungan antara tiga bangunan dan aula Heaven Void. Namun, gerbang ke aula terbuka karena tidak ada tanda di atasnya. Dengan alis terangkat, Han Li bertanya, "Ini istana dalam sekte? Itu menggantikan ki spiritual yang kaya seperti yang diharapkan, tetapi tiga aula besar tampak cukup tua. Apa sejarah di belakang mereka?" Penatua Ren melirik ketiga bangunan dan menjawab, "Anda sedang berbicara tentang Spirit Void Halls. Ketiga bangunan ini ada di sini sebelum sekte didirikan. Dikatakan bahwa leluhur sekte dan beberapa teman baiknya menggunakan kemampuan yang luas untuk menempatkan mereka di sini. Bahkan lebih menakjubkan untuk dilihat dari dalam. Aula kekosongan roh." Han Li mengulangi namanya dengan tatapan aneh di matanya. Penatua Ren tersenyum misterius dan berkata, "Apakah mereka menarik minat Anda, Saudara Han? Terlepas dari urusan penting, aula akan tetap disegel. Hanya di bawah persetujuan setengah dari tetua sekte barulah aula kekosongan roh dibuka. Adapun alasannya, itu tidak bisa saya katakan." Han Li balas tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Kecurigaan membocorkan rahasia sekte lain bisa berakibat besar. Selain itu, bahkan jika ketiga aula itu memiliki hubungan dengan aula Heaven Void, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Harta terpenting dari aula Heaven Void sudah menjadi miliknya. Rekan Taois Han, tolong ikuti saya. Paviliun fokus murni ada di sana. Sepertinya Junior Sister Bai memandangmu penting. Aku akan membawamu ke tempat dia menerima tamu dekatnya. Di sana agak tenang. Apakah begitu? Saya merasa terhormat. Han Li tersenyum. Tetua Ren balas tersenyum dan mengudara, membawa Han Li ke salah satu dinding gunung sebelum mendarat di depan sebuah paviliun. Bangunan itu setinggi 3 lantai dengan setiap lantai tingginya lebih dari 30 meter. Dibangun dari kayu zamrud dan sebagian besar tertanam di gunung. Ada papan nama kuning yang tergantung di pintu masuknya dengan kata-kata, "Paviliun Fokus Murni," yang diukir dengan huruf perak. Saat Han Li di depannya, seorang wanita berjubah putih keluar dari gedung. Ketika dia melihat keduanya, dia berhenti sejenak karena terkejut dan dengan hormat berkata, "Saya memberi hormat, Senior Ren. Dan ini pasti Senior Han." "Benar," jawab Han Li dengan tenang, "apakah peri bayi ada di dalam?" Wanita cantik itu berdiri sedikit ke samping dan menghadap Han Li, berkata, "Guru baru saja keluar dari pengasingan dan sedang menstabilkan kekuatan sihirnya di paviliun. Dia telah mengirim saya untuk menyambut Anda, Senior Han. Saya harap Anda tidak tersinggung." Wanita itu tersenyum kecut dan berkata, "Senior Ren, Anda telah menempatkan saya pada posisi yang sulit. Anda harus tahu bahwa guru telah memberi tahu saya bahwa dia tidak ingin melihat Anda. Ketika Junior Sister Gong mengizinkan Anda untuk melihatnya, dia dihukum berat setelah kejadian itu." Penatua Ren tersipu, tetapi segera, dia mengalihkan pandangannya, "Tapi kali ini berbeda. Saya menemani Saudara Han. Apakah dia akan menolak untuk melihat saya bersama dengan Saudara Han?" Ketika Han Li mendengar ini, dia menyeringai dan tidak banyak bicara. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. "Ya Ner, biarkan Senior Ren masuk. Aku akan menemuinya." Suara Bai Yaoyi terdengar dari paviliun. "Seperti yang Anda perintahkan." Ekspresi wanita itu santai dan dia mundur lebih jauh ke samping. "Senior Ren, silakan masuk."
Wajah penatua Ren berseri-seri saat dia mendengar suara Bai Yaoyi dan secercah kebahagiaan terpancar di wajahnya. Bibirnya segera bergerak, mengirimkan transmisi suara ke dalam Bai Yaoyi. Senior Renbi, bagaimana kalau Anda berbicara setelah Anda masuk? Mengapa Anda berbicara saat rekan Daois Han masih di luar? Apakah Anda ingin kami tampil kasar? Han Li mengelus dagunya dan tersenyum. Dengan rasa malu di wajahnya, dia berkata, betapa cerobohnya aku. Saudara Han, mari kita bicara di dalam. Saya selalu melihat Saudara Ren sebagai orang yang ramah. Saudara Han menjawab dengan senyum berseri-seri. Dia sekarang menyadari bahwa alasan mengapa pria itu berusaha keras untuk berteman dengan Han Li adalah karena dia menyayangi Bai Yaoyi. Ini sangat mengurangi kewaspadaan Han Li terhadapnya. Dengan wanita yang memandu jalan, keduanya memasuki paviliun fokus murni. Lantai pertama tidak bisa dianggap sangat besar karena lebarnya hanya 60 meter. Ada satu set meja dan kursi bambu sederhana tetapi ada pot bunga kuning mekar yang mengelilingi sudut. Mereka semua sangat harum. Bai Yaoyi tidak segera turun untuk menemui mereka, tapi saat keduanya duduk, suaranya terdengar dari atas, "Kakak Han, tolong tunggu sebentar. Teknik kultivasi saya agak aneh. Setelah saya selesai mengedarkannya, saya akan segera turun untuk menemui Anda. Saudara Han sebaiknya juga mencicipi buah roh salju sekte kami untuk saat ini." Setelah itu dikatakan, murid Bai Yaoyi bertepuk tangan dan dua wanita muda berjubah putih masuk, masing-masing memegang piring kayu berwarna merah terang dengan cabang berisi buah beri transparan seukuran ibu jari. Begitu mereka meletakkan piring di atas meja, kedua wanita itu dengan hormat mundur. "Buah roh es eksklusif untuk sekte kami. Bahkan tetua istana dalam kita memperoleh beberapa setiap tahun. Buahnya tidak hanya enak, tetapi juga mengandung kekuatan spiritual es murni. Jika seorang kultivator yang dikaitkan dengan es secara teratur mengkonsumsinya, itu akan sangat membantu kultivasi mereka." Ketika Renbi melihat buah-buahan itu, dia memperkenalkannya pada Han Li dan dengan santai melemparkan salah satunya ke mulutnya. Ketika Han Li melihat ini, dia mengikuti dan melemparkan satu ke mulutnya. Begitu dia menggigitnya, dia merasakan ki glasial murni bergejolak di mulutnya. Meskipun dia tidak mengolah teknik yang dikaitkan dengan es, dia menyimpan api glasial puncak di dalam tubuhnya, seperti api puncak ungu dan api sejati yin besar. Karena itu, dia bisa menelannya tanpa masalah. Dengan tatapan tertarik, dia mengambil satu lagi dan melemparkannya ke mulutnya. Saat Renbi melihat ini, terkejut sesaat muncul di wajahnya. Buah roh es cukup terkenal, bahkan memberikan manfaat bagi kultivator Naschen Sol dalam konsumsi mereka. Namun, kultivator yang tidak mempraktekkan seni kultivasi yang dikaitkan dengan es atau api akan menderita radang dingin internal jika mereka sembarangan memakannya. Han Li, yang memancarkan kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan kayu murni, mampu menelan satu dan menunjukkan sedikit kejutan. Mengambil dua buah seperti itu, bahkan seorang kultivator api seperti dirinya tidak berani melakukannya. Saat Renbi dalam hati terkejut, langkah kaki terdengar dari atas untuk mengungkapkan seorang wanita cantik berjubah putih berjalan menuruni tangga. Han Li menyipitkan matanya dan dia segera berdiri dengan senyum lebar, "Peribai, sudah lebih dari 10 tahun. Saya yakin Anda baik-baik saja." Wajah Renbi berseri-seri, "Junior Sister Bai, kamu akhirnya setuju untuk bertemu denganku. Pada hari kami berpisah, saya tahu bahwa Kakak Han tidak akan membuat janji tanpa alasan. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menunggu kedatangan Anda di sekte. Kedatangan Anda telah diharapkan." Bai Yaoyi tersenyum pada Han Li, tetapi kemudian dia menoleh ke Renbi dan wajahnya menjadi dingin, "Sedangkan untuk Anda, saudara senior Ren, saya tidak akan setuju untuk melihat Anda jika itu terjadi." "Bukan untuk saudara Han." Renbi buru-buru berbicara,
Aku sudah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Bai Yaoi menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, bicarakan nanti. Rekan Taois Han telah menempuh perjalanan jauh. Tinggalkan masalah itu untuk nanti. Ekspresi Renbi mengernyit sesaat seolah ada sesuatu yang langsung terlintas di benaknya. Dia kemudian tersenyum, tidak apa-apa, saya akan menemukan kesempatan untuk membicarakannya lebih detail di masa depan. Sekarang, saya sudah sangat senang bahwa Anda telah setuju untuk bertemu dengan saya. Bai Yaoi mengangguk dengan ekspresi netral dan duduk di kursi utama di meja. Han Li dan Renbi duduk kembali. Setelah memeriksanya, Han Li tersenyum dan berkata, "Peri Bai, kultivasimu telah meningkat pesat sejak terakhir kali aku melihatmu." Bai Yaoi berseri-seri menanggapi, "Kakak Han pasti bercanda. Kemampuanku tidak bisa dibandingkan dengan kemampuanmu." Dia ingat dengan jelas penampilan kemampuan Han Li di Gua Yin Yang dan Gunung Kunwu, dan karena itu memperlakukannya dengan sangat hormat. Ketika Renbi mendengar rasa hormat Bai Yaoi untuk Han Li, ekspresinya berubah dan dia memeriksa Han Li sekali lagi dengan terkejut. Bai Yaoi melanjutkan, "Kakak Han, ketika kamu menyebutkan berkunjung ke Istana Malam Utara, kamu pasti memiliki tujuan tertentu." Wajah Han Li menjadi termenung sejenak sebelum menjawab sambil menyeringai, "Karena kamu bertanya, aku akan berterus terang. Memang benar, saya datang ke Istana Malam Utara karena saya punya permintaan untuk Anda." Tanpa reservasi apapun, Bai Yaoi berkata, "Saya belum lupa berapa kali Anda telah membantu saya. Tolong jangan ragu untuk berbicara." Sejujurnya, bahkan jika Han Li tidak menyelamatkannya dari es yang menyegelnya di pagoda penekan iblis, dia masih memiliki kemampuan menakutkan yang sebanding dengan seorang kultivator Nas Chen Sol akhir. Dia senang berteman dengan karakter seperti itu. Han Li dengan tenang berkata, "Itu bukan sesuatu yang besar. Saya hanya mendengar bahwa Pulau Malam Utara menumbuhkan bunga es yang mendalam dengan berlimpah. Saya membutuhkan sebagai bahan utama untuk pil obat. Bunga es yang mendalam, itu tidak mudah ditemukan. Meskipun kami tidak memiliki banyak yang matang, ada beberapa yang akan segera siap. Saya akan meminta beberapa murid kami pergi mencari es mendalam Myriad Year. Bunga itu hanya tumbuh di es yang dalam yang baru saja mencapai usia itu. Seharusnya tidak ada masalah." Han Li menyeringai, "Senang sekali kamu bisa membantuku. Akan sangat merepotkan jika aku harus menanganinya sendiri." Bai Yaoi memasang senyum berseri-seri dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Namun, itu bukanlah sesuatu yang akan selesai dalam beberapa hari. Sejak saudara Han datang ke sekte kita, bagaimana kalau dia tinggal selama beberapa hari? Saya sangat mengagumi kemampuan Anda. Mungkin kita dapat berbicara tentang beberapa ajaran. Saya juga sangat tertarik dengan teknik sekte Anda. Saya telah lama mendengar bahwa istana Anda memiliki beberapa teknik yang dikaitkan dengan es paling kuat di Great Jin. Meskipun saya pribadi tidak mengolah teknik atribut es, mungkin ada manfaat yang bisa didapat." Setelah pertukaran singkat ini, sebuah diskusi terjadi di antara mereka. Karena keduanya berada di alam kultivasi yang serupa, mereka mulai berbicara tentang masalah kultivasi. Karena Renbi juga seorang kultivator Midnas Chensol, dia juga memiliki beberapa poin orisinal untuk ditambahkan. Dengan demikian, waktu berlalu di paviliun dalam obrolan yang meriah. Setelah setengah hari berlalu, Han Li mengucapkan selamat tinggal, merasa tidak pantas mengganggunya lebih jauh setelah dia baru saja keluar dari kultivasi terpencil. Ketika Bai Yaoi melihat ini, dia tidak mendesaknya untuk tinggal. Sebaliknya, dia memerintahkan muridnya yang bermarga Yuan untuk membimbing Han Li ke gedung tamu terhormat untuk saat ini. Dia akan diberitahu setelah informasi bunga es mendalam diperoleh. Dengan diterimanya permintaannya, dia memberi hormat kepada keduanya dan mengikuti murid itu keluar dari gedung. Renbi tidak segera pergi.
Sepertinya dia memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan lebih lanjut dengannya. Dengan wanita cantik yang membimbing Han Li, dia dibawa ke selusin bangunan yang dibangun di dinding gunung, semuanya dibangun dengan indah. Sepertinya ini adalah tempat untuk tamu terhormat. Mengetahui bahwa Bai Yaoyi sangat menghormati Han Li, wanita cantik itu sangat menghormati Han Li dan menjawab semua pertanyaannya sebaik mungkin. Dalam sekejap mata, keduanya tiba di depan salah satu bangunan. Sebelum mereka masuk, seorang wanita muda seperti boneka yang mengenakan pakaian pelayan muncul dari dalam gedung. Wanita itu segera melangkah maju dan membungkuk, "Saya memberi hormat kepada Bibi Yuan." Murid Yuan dengan tegas berkata, "Keponakan Hua, ini Senior Han, seorang tamu terhormat dari leluhur. Layani dia dengan baik. Jika Anda lalai, akan ada hukuman. Aku akan melakukan yang terbaik." Hati pelayan itu bergetar dan dia menjawab dengan nada hormat. Sementara itu, dia mencuri pandang ke arah Han Li dan buru-buru memalingkan muka saat mata bertemu. Murid Yuan menoleh ke Han Li, "Senior Han, jika Anda tidak puas dengan keponakan Hua, kami akan segera menggantinya." "Tidak perlu, dia akan melakukannya." Han Li menggelengkan kepalanya dan memasuki gedung. Dua lainnya mengikutinya dengan cermat. Interior bangunan ditata dengan baik dan memuaskan Han Li. Ada beberapa batasan sederhana yang mencegah kultivator untuk mengintip ke dalam. Dengan beberapa kata singkat, dia menyuruh murid itu pergi dan tinggal di kediaman. Sejujurnya, dia agak lelah saat bepergian sejak dia meninggalkan pegunungan Snowheim. Dia berencana menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan baik dan mengembalikan dirinya ke performa puncak. 2 hari berlalu dengan Han Li bermeditasi di lantai 2. Dia belum muncul. Jika dia berkeliaran sesuai keinginannya, dia pasti akan menarik perhatian kultivator kelas tinggi dari sekte tersebut. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator Midnas Chen Sol asing. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak waspada. Dia juga tidak berniat menimbulkan masalah. Meskipun dia menginginkan lebih banyak informasi tentang Great Yin True Flame, dia tidak akan mengambil risiko mengambil tindakan sampai dia selesai menyempurnakan Profound Ice Peel. Penghapusan kutukan segel jiwa Nangong Wan berada di urutan teratas dalam daftar prioritasnya. Adapun pelayan yang ditugaskan untuk melayaninya, dia tidak berbicara dengannya selain menyuruhnya menunggu di luar. Pada pagi hari ketiga, wajahnya mulai bergerak saat dia duduk bermeditasi. Cahaya biru berkedip dari tubuhnya dan serangkaian ledakan terdengar. Dia membuka matanya dengan ekspresi cemberut. Indera spiritual seseorang telah menembus batasan bangunan tanpa hambatan dan langsung bergerak untuk menyelidiki tubuhnya. Karena itu, dia dengan paksa menolaknya. Namun, indera spiritual orang ini tidak lebih lemah darinya. Itu pasti milik seorang kultivator Naschen Sol akhir. Pikiran Han Li dengan cepat bergerak, tetapi sebelum dia bisa memikirkan bagaimana menanggapinya, dia mendengar suara anak yang lembut di telinganya. "Kamu rekan Taois Han. Saya Tuan Naga Arktik. Apakah Anda tertarik untuk bertemu dengan saya?" Tuan Naga Arktik. Hati Han Li bergetar. Bukankah dia tetua dari Istana Malam Utara? Dia adalah orang yang sangat misterius. Meskipun dia dikenal sangat kuat di utara, agak aneh bagaimana tidak ada yang melihatnya beraksi. Han Li merasa agak aneh, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak perlu takut pada seorang kultivator Naschen Sol akhir. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan dan segera menjawab melalui indera spiritualnya, "Karena rekan Naga Arktik Taois mengundang saya, bagaimana saya bisa menolak kebaikan seperti itu? Saya akan segera pergi untuk memberi hormat." Senang dengan tanggapan Han Li, Tuan Naga Arktik dengan gembira berkata, "Hehe, bagus sekali. Makhluk rohku akan segera tiba. Rekan Taois Han hanya perlu mengikutinya. Kediamanku akan merasa terhormat dengan kehadiranmu." Setelah itu, cahaya putih menyala dan benang-benang indera spiritual menghilang. Han Li tidak segera bergerak.
Dia tetap diam saat cahaya berkedip dari matanya, lalu perlahan menuruni tangga. Pembantu berwajah boneka itu sedang duduk di kursi di lantai pertama, melihat slip batu giok di tangannya. Ketika dia melihat Han Li turun, dia berdiri dengan panik. Dia hanya mengangguk padanya dan berjalan keluar dari gedung tanpa memperhatikannya lebih jauh. Pembantu itu benar-benar terkejut, bingung harus berbuat apa. Di kultivasinya, dia tidak tahu apa yang terjadi di lantai atas. Ketika Han Li berjalan keluar, dia langsung melihat binatang seperti kucing bertengger di atas pohon. Itu melirik Han Li dengan mata bersinar kuning. Tubuhnya bersinar dengan bulu emas yang bersinar. Dia menyipitkan matanya dan memeriksa binatang kecil itu sebelum mengungkapkan sedikit terkejut. Seekor rakun Goldwyn. Makhluk langka ini seharusnya hanya berpasangan jantan betina. Dan dikatakan teknik penyembunyian mereka luar biasa, Han Li bergumam. Kemudian, ekspresinya menjadi kosong dan dia mengalihkan pandangannya ke pohon lain tanpa menemukan apapun. Setelah memastikan identitas Han Li, rakun itu menjerit dan cahaya keemasan melintas dari pohon terdekat untuk mengungkapkan binatang kecil lainnya. Rakun itu sedikit lebih kecil. Hati Han Li bergetar. Bahkan dengan indera spiritual yang luas, dia tidak dapat mendeteksinya sedikit pun. Kedua Goldwyn rakun saling bertukar pandang dan segera berlari di belakang. Tanpa berpikir lagi, Han Li bersinar terang dan dia mengikuti kedua binatang itu dengan garis biru. Saat dia terus mengikuti, sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Salah satu rakun Goldwyn kabur dan menghilang di depan Han Li. Dalam waspadaan, dia buru-buru menyapu indera spiritual di dekatnya tetapi tidak berhasil. Dia merasa darahnya menjadi dingin. Tidak mau menyerah, matanya berkedip biru dan mengalihkan pandangannya melewati sekelilingnya. Dia akhirnya menemukannya di dekat rakun yang membimbingnya sebagai sosok seperti bayangan. Setelah akhirnya menemukan binatang itu, Han Li dalam hati menghela napas lega. Jika ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia deteksi berkeliaran di dekatnya, dia akan merasa tidak nyaman. Dua Goldwyn Racons hanya sedikit lebih cepat dari teknik terbang biasa, Han Li dapat dengan mudah mengikuti di belakang mereka. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan banyak kultivator istana dalam. Mereka agak terkejut saat melihat ekspresi asing Han Li. Tetapi ketika mereka melihat rakun Goldwyn terbang di depannya, mereka sepertinya menyadari sesuatu. Tentu saja, mereka tidak akan berani memblokir Han Li sejak awal mengingat kultivasi Nas Chen Sol. Mengikuti binatang buas itu, dia terbang berbelok melintasi beberapa bangunan sebelum tiba di sebuah gerbang batu di depan gunung. Gerbang batu itu tingginya sekitar 20 meter dan bersinar dengan cahaya kuning redup. Karakter jimat bersinar dari permukaannya. Han Li berhenti dan melihatnya dengan mata sipit.